hindari guru tak bermazhab. Fenomena saat ini banyak muncul dai-dai tanpa mazhab yang menganjurkan langsung saja belajar ke Quran dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wassahbihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Ashabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim. Sebagaimana diterangkan dalam hadis, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, tuntutlah ilmu dari buayan atau bayi hingga liang lahat. Dalam hadis lain pun dijelaskan, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ashabiku semua dimuliakan Allah, bagaimana cara kita belajar agama agar tidak salah jalan? Jawabannya sederhana, ashabiku semua. Belajarlah agama Islam sesuai ahlus sunnah yang benar, dan ambillah ilmu dari guru yang bersanad dan bermazhab. Ya. Mazhab bermakna sebagai jalan memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Terus, bagaimana caranya agar mudah kita belajar Islam yang benar sesuai ahlus sunnah? Pertama, belajar ilmu fikih, ya, rumus dasarnya. Jika ingin belajar ilmu fikih, ikutilah 4 imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, ya, mazhab Hanafi, Imam Malik, mazhab Maliki, ya, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Yang kedua, belajar ilmu hadis. Jika ingin belajar ilmu hadis, maka ikutilah 10 imam ahli hadis. Minimal ikut 6 ulama ahli hadis. Ya. Di antaranya yang pertama Imam Al-Bukhari yang wafat 256 Hijriah. Yang kedua Imam Muslim yang wafat 262 Hijriah. Yang ketiga Imam Abu Daud yang wafat 275 Hijriah. Kemudian Imam At-Tirmidzi yang wafat 279 Hijriah. Kemudian yang kelima Imam An-Nasa'i yang wafat 303 Hijriah. Kemudian yang keenam Imam Ibnu Majah yang wafat 273 Hijriah. Nah, ashabiku semua, selain 6 ahli hadis tersebut, ada juga beberapa ulama ahli hadis yang dapat diikuti. Di antaranya ada Al-Imam Al-Baihaqi, kemudian Al-Imam At-Tabrani, kemudian Imam Hakim, ya, kemudian Imam Ibnu Hibban, kemudian Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Selanjutnya ya sahabiku semua, yang ketiga, belajar akidah. Jika ingin belajar ilmu akidah yang benar, ya, ikutilah Imam Abu Hasan Asy'ari, wa Maturidi, wa Thahawi. Ya. Ketiga imam ini berpegang teguh kepada akidah yang lurus dan mantap. Ya. Imam Asy'ari menolak aliran-aliran seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, ya, Khururiyah, Rafidhah, dan Murji'ah. Beliau berpegang teguh kepada Al-Quran, ya, sunnah Nabi, dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in. Ya. Menurut Asy'ariyah, ya, Tuhan memiliki sifat sebagaimana disebut dalam Al-Quran, yang disebut sebagai sifat-sifat yang azali, qadim, dan berdiri sendiri, bukan selain dari zatnya. Ya. Terkait Al-Quran, Asy'ari menegaskan Al-Quran adalah qadim, abadi, bukan makhluk. Tuh. Selanjutnya sahabatku semua, yang keempat, hindari guru tak bermazhab. Ya. Fenomena saat ini banyak muncul dai-dai tanpa mazhab yang menganjurkan langsung saja belajar ke Quran dan hadis. Ya. Tidak perlu ikut imam,
Inilah metode pengajaran yang keliru dan sangat berbahaya, terutama kepada anak-anak muda yang baru hijrah. Ya. Golongan tanpa mazhab yang mengaku satu-satunya golongan ahlus sunnah perlu diwaspadai. Ya, pentingnya belajar agama kepada ulama yang bersanad dan bermazhab. Ya sahabat semua, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkhususnya keluarga kami Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menghadapi orang keras kepala seperti Wahabi itu butuh seni dan strategi. Ya, Al-Qur'an sendiri telah menetapkan rambu-rambu metode dakwah. Ya, yaitu menyeru dengan cara-cara bijak, penuh hikmah dan pelajaran yang baik. Ya. Berdebat pun mesti dengan cara yang lebih baik, bukan meladeni narasi debat yang kasar dengan kekerasan serupa, tapi dengan akhlak. Ya. Nah, sahabat semua, terus bagaimana sih kiat kita untuk menghadapi kalangan Wahabi yang notabene keras? Modal untuk menghadapi kelompok Wahabi cukup ngalah saja, ya, atau diajak ngopi, ya kan? Kita bisa mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang maknanya kurang lebih tidaklah ada suatu kekerasan, ya, kecuali kalah dengan kelembutan. Ya. Hadis ini, ya, mengartikan bahwa dalil terkuat adalah akhlak. Karenanya berdebatlah dengan akhlak. Ya. Ya, manakala kita menemui kelompok keras yang gemar menyalahkan orang lain, ya, yang gemar mengkafirkan, memuksyirikkan, membid'ahkan orang lain, jangan membenci mereka. Sebab mereka pun dalam konteks berjuang atas apa yang mereka yakini. Ya. Dan menyebut perjuangannya sebagai gerakan pemurnian tauhid. Ya, kita cukup perhatikan, jika benar ada tauhid di dalamnya, ya, pasti akhlaknya sahih, penuh kelembutan, serta kasih sayang. Karena itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang dominan. Ya sahabat semua, di antara masalah dari kelompok Wahabi ialah terlalu mudah menghakimi, menjudge, ya, selalu memahami konsepsi suatu persoalan. Ya, maka dari itu, ya, tidak perlu dalil muluk-muluk atau berdebat panjang lebar dengan mereka. Ya, sekali lagi menghadapi kelompok-kelompok ekstrem, ya mengalah saja, atau tidak ya ajak ngopi, ya kan? Ya, itu salah satu konsep mendebat dengan akhlak. Ya, apalagi mereka juga saudara kita, sesama muslim, ya kan? Sampai ke semua. Nah, terakhir sahabat semua yang dimuliakan Allah, jika kalian sakit, apakah kalian membuka buku kedokteran dan mengobati sendiri? Ya, atau Anda berkonsultasi ke ahlinya, yaitu dokter? Ya, jika kedukung, niscaya akan menjelekkan dokter. Ya. Tentunya yang benar adalah berkonsultasi dengan dokter yang terbukti kepiawaian prakteknya, mendapat izin, ya, dari ibu dan gelar dari universitas. Ya. Semua begitu pula dengan belajar agama. Ya. Kenapa harus mempunyai guru yang bersanad dan bermazhab? Karena sudah jelas tertulis dalam Al-Quran. Ya. Allah mengatakan, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43 dan surah Al-Anbiya ayat 7. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, ya, jika kamu tidak mengetahui. Ya. Inilah dalil bermazhab, ya, dan alasan kenapa berguru kepada ulama yang sangat ilmuannya tersambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai ke semua dirahmati Allah. Ya, semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya, ya, agar kita dibimbing di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan orang-orang yang lurus,
jalan yang dimana orang-orang yang engkau beri nikmat, ya, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, ya, lagi jalan-jalan orang yang tersesat. Ya, tapi semua amati Allah, mungkin itu dapat kami sampaikan. Ya, sekali lagi, carilah guru dan belajarlah, ya, dengan bersanad dan juga bermazhab. Ya, yang mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya biar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.